Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Bimba dimanapun berada? Tetap semangat dan terus belajar. Di video kali ini saya Nurul Baidila akan berdialog menggunakan buku cerita. Di sini saya menggunakan media handphone. Saya mulai ya. Di sini contohnya saya mempunyai murid bernama Fadlun. Kita mulai. Halo, selamat pagi Kakak Fadlun. Kakak Fadlun, wah sudah semangat sekali. Kakak Fadlun sudah makan, makan. Kakak Fadlun makan pakai apa tadi? Pakai ayam, ayam. Wah, Kakak Fadlun tahu nggak? Bu Guru hari ini punya cerita baru. Kakak Fadlun mau dengar? Yuk dengar bareng Bu Guru yuk. Bu Guru mau cerita ya. Judulnya RUSA, rusa yang sombong. Nih, Kakak Fadlun tahu rusa enggak? Iya, hewan yang punya tanduk. Nih, Kakak Fadlun dengerin ya. Jadi, suatu hari ada seekor rusa. Ia tinggal di hutan belantara. Ketika siang, cuacanya lagi panas-panasnya. Lalu sang rusa melihat ada sebuah sungai. Sungainya sangat jernih sekali. Maka, tanpa berpikir panjang, rusa pun mulai berenang ke kanan, ke kiri, menyusuri sungai. Lalu, saat rusa berenang, rusa melihat ada kerbau dan juga kambing. Maka, rusa pun naik ke atas daratan, naik ke pinggir sungai karena melihat ada kerbau dan juga kambing. Setelah itu, rusa pun menggosokkan tanduk emasnya ke batu yang ada di pinggiran sungai. Lalu, kerbau dan kambing pun tahu niatnya rusa bahwa ia naik ke daratan untuk menunjukkan tanduk emasnya. Lalu, kerbau dan kambing pun berkata, "Wah, kamu naik ke daratan pengen nunjukin tanduk emas kamu kan?" Lalu rusa dengan sombongnya memamerkan tanduknya. "Iya dong, aku kan punya tanduk emas yang kuat dan juga gagah. Kalian tidak punya." Lalu setelah mendengar percakapan itu, kerbau dan juga kambing menatap heran dengan rusa. Setelah itu rusa pun pergi meninggalkan kerbau dan juga kambing dari sungai. Lalu saat di jalan, rusa bertemu dengan seekor burung elang. Burung elang tersebut berkata, "Wah rusa, tanduk emasmu sangat bagus." Lalu rusa pun dengan sombongnya memamerkan, "Iya, aku punya tanduk emas yang kamu juga tidak punya. Tanduk ini sangat bagus dan sangat gagah. Kamu jangan iri ya," ucap rusa dengan sombongnya. Setelah itu, di perjalanan, rusa pun berjalan menyusuri hutan. Di tengah-tengah hutan, tanduk emas rusa menyenggol sarang lebah, sehingga lebah-lebah yang ada di dalam sarang tersebut keluar dan mengejar rusa. Rusa pun lari sangat kencang karena ia takut tersengat lebah. Setelah rusa berlari tadi karena takut dikejar lebah, rusa pun minta tolong, namun tidak ada yang mendengar rusa. Saking rusa ketakutannya, rusa pun masuk ke dalam kubangan yang biasa buat mandinya kerbau. Setelah itu, karena rusa tidak bisa kemana-mana, rusa pun disengat oleh puluhan lebah. Setelah itu, rusa pun berhasil selamat karena lebah tersebut sudah pergi karena sudah menyengat rusa. Tetapi tubuh rusa menjadi bentol-bentol karena sudah digigit sama lebah. Setelah itu, rusa pun bertemu dengan kerbau dan juga kambing. Lalu kerbau dan kambing pun heran, mengapa tubuh rusa jadi ada bentol-bentolnya? Kerbau pun bertanya kepada rusa, "Rusa, kamu sekarang hebat ya, kamu juga unik. Selain kamu mempunyai tanduk emas, kamu juga mempunyai badan yang penuh bentolan.
Di situ kerbau dan kambing pun tertawa cengengesan karena melihat tubuh rusa yang sudah penuh dengan benjolan bekas disengat oleh lebah. Kemudian, karena sudah diejek oleh kerbau dan juga kambing, maka rusa pun pergi meninggalkan kerbau dan juga kambing tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Demikian cerita yang bisa ibu sampaikan. Nah, ibu juga punya pesan loh dari cerita ini. Pesannya, jangan pernah sombong dengan apa yang kalian punya. Contohnya, Kakak Fadlun punya kehebatan dalam hitung-hitungan. Kakak Fadlun gak boleh sombong. Kakak Fadlun harus tetap rendah hati. Kakak Fadlun harus tetap mau terus belajar, jangan cepat puas. Kakak Fadlun jangan sombong ya. Sombong itu apa, Bu Guru? Sombong itu memamerkan sesuatu kepada orang lain. Karena belum tentu semua orang lain itu punya apa yang Kakak Fadlun punya, oke? Jadi Bu Guru cuma bisa cerita itu aja. Semoga Kakak Fadlun bisa ngambil hikmah dari cerita yang udah Ibu sampaikan. Ibu cuma berpesan satu, jangan pernah sombong sama apa yang kita punya. Kakak Fadlun sampai sini mengerti? Oke, kalau Kakak Fadlun mengerti, kita sudahi saja ya. Nanti lain kali Ibu akan bercerita lagi. Semoga Kakak Fadlun suka ya. Dadah Kakak Fadlun. Kurang lebihnya seperti itu berdialog menggunakan buku cerita. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bimba. Tetap semangat dan terus belajar.